Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan pemerintah dan memperhatikan protokol kesehatan agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Oh iya, bagaimana kesan belajar di rumah? Pastinya tetap semangat ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang sumber energi. Sudah siap semua anak-anak? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan dalam tulisan. Setelah kita belajar, maka kita mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, kita mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Yang ketiga, mampu menyajikan cerita menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Baik anak-anak, masih pada semangat ya belajarnya? Sekarang kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu tentang gagasan pokok. Siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan atau ide awal dari cerita yang dituangkan dalam kata-kata kunci di dalam satu kalimat utama. Sudah jelas anak-anak? Jika belum jelas, maka kita akan membahas pada bahasan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri gagasan pokok. Bagaimana ya ciri-ciri gagasan pokok itu? Ada 4 ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, mengandung topik permasalahan. Yang kedua, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dan yang terakhir, terbentuk tanpa kata sambung. Sampai di sini, sudah jelas belum ya anak-anak? Jika anak-anak masih belum paham, sekarang kita akan mempelajari tentang keberadaan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Jadi, ada 2 keberadaan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, eksplisit. Eksplisit yaitu pada paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Pada paragraf tersebut, gagasan pokok terdapat dalam awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang kedua, implisit, yakni dijumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif. Dalam jenis paragraf ini, gagasan pokok terdapat dalam seluruh kalimat di paragraf tersebut. Pastinya, sampai di sini, anak-anak sudah lebih paham ya tentang gagasan pokok. Ada 4 langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, temukan gagasan pokok di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Dan yang terakhir, tandai gagasan pokok tiap paragraf. Sudah jelas ya anak-anak terkait dengan materi gagasan pokok? Selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan pendukung. Siapa yang sudah tahu apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah ide yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya memberikan informasi tambahan terkait dengan isi dari gagasan pokok.
Sampai di sini, masih semangat ya anak-anak belajar tentang gagasan pendukung dan gagasan pokoknya? Sekarang kita lanjutkan. Ciri-ciri gagasan pendukung. Ada 4 ciri-ciri gagasan pendukung. Yang pertama, tidak dapat berdiri sendiri karena jika dipisahkan dengan gagasan utama, maka akan sulit dimengerti kaitannya dengan inti topik. Yang kedua, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang ketiga, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Dan yang terakhir, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Sudah paham ya anak-anak tentang ciri-ciri gagasan pendukung? Materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah selesai ya anak-anak? Sekarang, tugas anak-anak menyiapkan alat tulis di meja dan kita akan mulai latihan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada bacaan. Kita baca bersama-sama ya, Nak. Matahari merupakan sumber energi yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Cahaya matahari membuat bumi menjadi terang pada siang hari. Energi cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selain menghasilkan cahaya, matahari juga menghasilkan energi panas. Energi panas biasanya dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit ya nak untuk menuliskan apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukung. Semangat anak-anak! Sudah selesai ya anak-anak? Sekarang kita akan membahas mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Pada poin pertama, matahari merupakan sumber energi yang diperlukan oleh semua makhluk hidup, itu termasuk gagasan pokok dalam teks tersebut. Karena pada poin pertama terdapat topik permasalahan yang kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Ayo, siapa yang benar? Poin pertama merupakan gagasan pokok. Selanjutnya, kita akan bahas tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung pada teks tersebut terdapat pada poin 2, 3, 4, dan 5. Karena pada kalimat tersebut memberikan informasi tambahan terkait dengan gagasan pokok yang terdapat pada poin pertama. Pastinya anak-anak udah benar semua ya? Yang belum benar, jangan khawatir. Ibu masih mempunyai latihan lagi. Masih semangat ya? Mari kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Masih semangat ya anak-anak? Kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Pada latihan yang kedua, kita masih mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada teks. Mari kita baca bersama-sama ya nak. Sumber energi angin sering digunakan manusia. Untuk mengumpulkan energi angin digunakan kincir angin. Di Persia, kincir angin digunakan untuk mengiling biji-bijian menjadi tepung. Di Belanda, kincir angin digunakan untuk menggerakkan air. Belanda bahkan sangat terkenal dengan kincir anginnya sampai disebut dengan negara kincir angin. Angin ada di seluruh permukaan bumi. Selama bumi berputar, angin akan selalu ada. Jumlahnya juga sangat melimpah dan tidak akan habis. Sumber energi ini lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan limbah yang mengotori lingkungan. Angin terjadi jika terdapat perubahan suhu. Angin bergerak dari suhu panas ke suhu dingin. Angin panas dari khatulistiwa bergerak ke arah kutub. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit lagi ya untuk menuliskan mana gagasan pokok
dan gagasan pendukung. Nanti kita bahas satu persatu lagi. Baik anak-anak, waktunya sudah 5 menit ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas gagasan pokok terlebih dahulu. Pada paragraf pertama, gagasan pokok terletak pada kalimat sumber energi angin sering digunakan manusia. Dan pada paragraf kedua, gagasan pokok terdapat pada kalimat angin ada di seluruh permukaan bumi. Hayo, siapa yang masih salah tentang gagasan pokok? Sekarang kita akan membahas tentang gagasan pendukung. Pada paragraf pertama, gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat untuk mengumpulkan energi angin digunakan kincir angin. Di Persia, kincir angin digunakan untuk menggiling biji-bijian menjadi tepung. Di Belanda, kincir angin digunakan untuk menggerakkan air. Belanda bahkan sangat terkenal dengan kincir anginnya sampai disebut sebagai negara kincir angin. Pada paragraf kedua, gagasan pendukung terdapat dalam kalimat selama bumi berputar, angin akan selalu ada. Jumlahnya juga sangat melimpah dan tidak akan habis. Sumber energi ini lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan limbah yang mengotori lingkungan. Angin terjadi jika terdapat perubahan suhu. Angin bergerak dari suhu panas ke suhu dingin. Angin panas dari khatulistiwa bergerak ke arah kutub. Nah, pasti pada latihan yang kedua anak-anak sudah mulai pada benar ya. Bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, kita lanjutkan ke latihan yang terakhir ya. Semangat! Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan latihan yang ketiga. Pada latihan yang ketiga, kita membuat kalimat sesuai dengan gambar. Coba anak-anak jelaskan apa persamaan dan perbedaan dari gambar tersebut. Gambar yang pertama berupa kincir angin dan gambar yang kedua berupa kincir air. Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit ya. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama lagi. Pastinya sudah selesai ya anak-anak mengerjakan tugasnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Siapa yang tahu apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Persamaan dari gambar tersebut yaitu kedua kincir angin pada gambar memanfaatkan sumber energi. Dan perbedaan pada gambar tersebut, gambar pertama, kincir tersebut memanfaatkan sumber energi angin. Dan pada gambar kedua, kincir tersebut memanfaatkan sumber energi air. Sudah pada paham ya anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.